Yang ini. Ya iyalah kalau udah ada apa itu terbayang. Ya situ aja nggak apa-apa. Kita mulai aja ya untuk sesi berikutnya biar kita gunain waktunya biar pas aja nggak kemalaman. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Andreas dan Stefani istri saya. Begitu juga dengan anak saya yang sudah menjelang masuk 6 tahun, namanya Gamaliel. Kami berdua pun juga masih menjadi orang tua yang terus belajar sama seperti kalian yang ngelewatin juga dari welcoming baby, sampai akhirnya pun juga sampai punya anak 6 tahun dan masih banyak hal lagi yang kita sama-sama perlu pelajari. Jadi saya juga nggak lebih expert dari kalian, kita sama-sama belajar. Oke, yang sekarang ini kami mau bawa itu tentang sesi keempat itu tangisan dan aktivitas bayi. Tentu kita ngomong yang tangisan dulu. Pertama kali waktu mempunyai anak dan mendengar tangisan, rasanya gimana sih? Gimana Dre rasanya Dre? Tadi sekaligus bahagia ya gue lihat. Cuman kan ada juga kadang, apalagi kalau misalnya tangisnya nggak berhenti-berhenti, kira-kira gimana? Panik. Ya biasanya kadang-kadang kita panik ya, bingung tangisan ini sebenarnya kenapa, ini anak kenapa, gitu. Tapi jangan kaget, jangan bingung. Tangisan itu suatu hal yang wajar. Anak itu kan tentunya masih baby, belum bisa ngomong ya. Kaget ya kalau masih 1 bulan, lapar. Kan kaget, wajar kalau dia misalnya mau sesuatu atau apa itu ada keluhan itu dari tangisan dulu. Nah, disinilah kita mau belajar kira-kira dari tangisan itu apa aja sih? Hmm. Oke, jadi tangisan bayi itu adalah cara bayi berkomunikasi sama kita. Ya, itu Tuhan udah membuat eh, sistem alarm untuk bayi, untuk memberitahu orang tuanya.
oe 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 gitu kan, papa aku lapar gitu artinya gitu kan, mama aku lapar, atau oe 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 aku pampasnya kotor gitu kan, aku nggak nyaman, nggak enak gitu. Ada yang atau ada yang sakit. Em, Sebenarnya tangisan itu ada dua nih, ada tangisan yang normal sama tangisan yang yang di luar prediksi lah gitu. Maksudnya tangisan normal itu maksudnya yang bisa diprediksi nih. Apa? Tangisan lapar, tangisan ngantuk, tangisan habis buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu kan yang gampang tuh kita bisa prediksi. Apalagi kalau rutinitasnya sudah jalan ya. Habis dikasih makan nggak lama nangis, artinya apa? Mungkin buang air besar gitu kan. Itu bisa diprediksi dan normal. Nah, ada tangisan yang perlu perhatian lebih nih. Hmm. Ya. Nah, misalnya ini yang pertama nih, selama menyusui dia tiba-tiba nangis, apalagi disertai dengan badannya agak meringkuk, ada yang kesakitan gitu kan. Kalau kita sendiri kalau kesakitan gimana? Kita pegangin kalau misalnya sakit perut kita meringkuk, kakinya mungkin agak agak naik gitu kan. Itu berarti ada sesuatu yang nggak beres nih gitu. Em, atau baru aja disusuin udah nangis lagi, atau waktu lagi eh tidur bisa beberapa kali kebangun nangis. Mestinya tuh bayi bisa sekitar satu setengah jam itu waktu newborn ya. Itu waktu tidurnya tuh sekitar satu setengah jam begitu. eh nah itu berarti ada sesuatu yang terjadi, dia antara eh misalnya suasana baru, ruangan baru, eh dia lagi sakit, itu bisa menyebabkan segala tangisan yang abnormal ini, yang di luar prediksi ini. Jadi kita mesti gimana ini? Kadang kita bingung, apalagi kalau terjadi berkali-kali gitu kan. Ya kalau itu terjadi, kita pertama kita perhatiin dulu, kita tenangin diri dulu, perhatiin anaknya kenapa, apa tanda-tanda yang dia berikan itu apa selain menangis. Kayak misalnya yang tadi tanda-tandanya eh, ada dia badannya agak meringkuk, itu eh, atau mungkin dia ada muntah atau apa, mungkin itu mesti dibawa ke dokter untuk diperiksa gitu kan. Jadi kita kita harus pertama menenangkan diri dulu, berdoa, minta hikmat dari Tuhan, kita amati, kita usahakan supaya kita bisa berpikir dengan jernih. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Tuhan, apakah perlu dibawa ke dokter atau apa? Gitu. Em, Oke, itu yang mengenai tangisan ya. Apa selama ini masih ada yang terutama punya anak ngalamin kendala untuk memperhatikan tangisannya kira-kira apa? Masih ada? Masih ada yang kesulitan menghadapi kendala? Aman ya, bagus kalau misal kayak gitu. Masnya beruntung kalau misalnya kita masih bisa mengetahui ya tangisan. Ada banyak di luar sana, ada beberapa yang hal-hal seperti ini. Ada orang tua yang masih pun juga dalam komunitas saya pun juga dulunya itu mereka sulit. Apalagi kalau nangisnya nggak berhenti-berhenti. Kadang cenderung malah panik. Mending kalau misalnya dari ibunya aja yang panik, kalau sampai bapaknya juga ikut panik, wah itu kacau lah. Biasanya bukannya bikin tenang malah runyam kayak gitu. Tapi itu benar, serius bisa terjadi. Ada yang hal kayak gitu karena saking bingungnya. Apalagi kalau misalnya terjadi tangisan itu tengah malam atau malam hari. Itu sangat-sangat bingung. Ini harus mau bagaimana, mau seperti apa. Tapi jangan khawatir, yang lagi ongoing hamil atau nanti akan punya anak, semua itu selalu ada caranya. Ya, upayakan yang seperti tadi kita dengar bersama, yang pasti yang pertama itu jangan panik. Kita pelajari dulu kira-kira nih anaknya kenapa. Kadang-kadang kalau memang ya kita mentok, mungkin di rumah nggak ada yang membantu kita, mungkin orang tua, mertua atau apa gitu tidak ada yang bantu.
kita coba berdua itu jangan panik dulu. Habis itu selanjutnya memang kalau perlu hal selanjutnya kita bingung, memang kadang-kadang doa pun juga bisa jadi pilihan untuk kita tentuin kira-kira mau bagaimana. Apakah ini anak sakit atau apa seperti apa. Mungkin Tuhan bisa kasih penunjuk akan hal itu. Tapi memang kalau memang anaknya sakit, memang harus segera ke rumah sakit. Itu juga bisa jadi langkah. Tapi yang pertama, jangan panik. Biasanya kalau panik itu bukan buat kondisi semakin baik, itu akan semakin memperparah. Jadi upayakan kalau misalnya salah satu panik, itu untuk menenangkan. Jangan sampai dua-duanya ikut panik. Tenang, semua itu ada jalannya. Ya, apa yang terjadi mungkin dengan anak menangis seperti apa, memang karena sulitnya mereka kan belum bisa bicara, tapi di situ mereka itu kasih alarm. Tapi biasanya polanya kan, apalagi yang udah punya anak kayak Andre udah 5 bulan, ada yang 6 bulan, 3 bulan, udah pasti udah bisa kebaca. Kira-kira, kalau dia lapar seperti apa, kalau tiba dia merasa pampersnya kotor atau udah penuh, itu seperti apa. Bahkan sakit pun kita mungkin pun juga bisa tahu. Mungkin ini ada tangisan yang berbeda yang perlu kita ada tindak lanjut seperti itu. Itu mengenai tangisan ya. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai tangisan dulu? Ada? Aman ya? Oke. Nah, setelah dari tangisan, nah tentunya ini hal yang menyenangkan, terutama buat bapak-bapak yang punya anaknya masih newborn, masih kecil-kecil, masih lucu-lucunya. Coba kalau udah kayak anak saya 6 tahun, nah beda. Kadang ya asik sendiri kayak gitu, tapi enggak, ini hanya intermezzo aja. Sebenarnya ini momen yang paling seru waktu mereka masih kecil, kita bisa bermain sama dia. Jangan sampai momen ini kelewat. Kenapa? Waktu nanti ini mungkin kan rata-rata anak juga baru satu kan ya, satu juga ya kayak. Nah, nanti itu ada hal yang berbeda waktu kita flashback lagi. Kadang ini sharing aja ya, biar kita enak connect buat soal main. Kadang pas lagi ada kita lihat sometimes di medsos mengenai anak udah gede, dulu kita bisa gendong dia apa, tapi kok pas udah gede dia kadang menolak atau apa. Jujur loh, ada kadang rasa sedih, maksudnya dulu kok gini ya atau apa. Nah, di situ sebenarnya saya juga belajar maksudnya, oh begini tuh sebenarnya arti bermain. Sedikit flashback, anak saya lahir di waktu masa-masa benar-benar awal-awal COVID, yaitu di 2020. Itu benar-benar COVID baru merebak. Di bulan Mei, Februari kan kita COVID ya. Itu lagi di saat hebat-hebatnya. Memang ada plus minusnya. Saya juga nggak ada maksud untuk orang yang mengalami hal yang kurang mengenakan di waktu masa COVID. Tapi di situ pun juga ada hal positifnya. Karena saya bekerja sebagai karyawan swasta juga, tapi di situ saya juga jadi punya waktu, terutama selain membantu istri, walaupun ini tinggal juga masih ada orang tua, tapi saya juga punya waktu main sama istri, dan tentunya juga punya waktu main sama anak, karena mau nggak mau pada waktu COVID harus WFH, jadi nggak ada pilihan lain. Nah, disitulah jadi punya waktu buat sama mereka itu main bersama. Ya itu plus minusnya. Tapi bagi yang bekerja bukan dalam arti ya kan sekarang saya beda kok kayak gini ya enggak. Kita tetap bisa main kok. Sebenarnya bermain sama anak itu nggak perlu sampai kayak kita butuh waktu yang sangat panjang, sejam 2 jam enggak kok. Dia kadang 15 menit diajak main seru ketawa-tawa juga udah capek. Pasti 15 menit 10 menit aja udah capek. Nah, tapi jangan sampai kita ngelewatin momen yang ada ini. Nah, terkait dengan main, kita pun juga nggak perlu ya kadang kita lihat mungkin karena sekarang kita punya akses medsos yang ada itu, mainan itu harus segalanya punya dan ada. Ini sebagai tips aja. Dulu saya juga sempat melakukan kesalahan, saya baru sadarinya terakhir. Anak sebenarnya tidak perlu mainan yang begitu banyak, begitu advance atau begitu canggih. Sebenarnya satu kok. Istri saya juga sering ngomong, dia cuman butuh ditemenin main. Bukan suatu hal yang lengkap, banyak, mewah, mahal, canggih. Enggak. Dia cuma satu yang mereka butuh, ditemenin main. Mereka nggak ngerti kok mainan canggih atau apa. Cuma satu, dia pingin sama bapaknya main. Dia pingin sama mamanya main. Itu aja, simple. Sebenarnya kita nggak perlu sampai keluar expense terlalu banyak, mahal-mahal. Nggak. Cuma satu, temenin dia main. Nah, ini sebagai untuk di slide-nya, karena untuk kita main itu banyak ya.
bisa mulai dari kamar kita sendiri ya, yang sama di mana anak itu masih newborn, biasanya masih kebanyakan mostly bareng ya. Nah, karena saya pun juga berdasarkan dari saya juga anak itu bareng. Kita waktu sampai sekarang pun juga saya juga akui walaupun kita diajarin untuk lebih baiknya anak dipisahkan, tapi anak saya masih bareng. Tapi bertahap dari sebelumnya masih seranjang. Di umur berapa ya dia pisah ranjang? 4 tahun baru pisah ranjang. Jadi jangan berkecil hati kalau barang, cuman kita upayakan pun juga nanti yang nggak pingin selamanya ya. Nanti di umur dia sekarang 6, nanti 7 juga masih bareng ya. Kalau misalnya dia bisa pisah itu jauh lebih baik. Nah, tapi balik lagi yang mengenai main itu sebenarnya bisa hampir di mana aja. Tapi baiknya mereka punya kamar sendiri untuk main. Itu biar lebih enak lah ya. Kan nggak mungkin juga kalau di ruang tamu taruh kayak gitu, takutnya kurang nyaman, ada orang lewat-lewat, itu pasti tentunya nggak nyaman. Nah, itu mengenai ruangannya. Apa aja sih penunjang lainnya? Bisa juga melalui kursi bayi, itu juga kereta dorong yang walker ya, jangan yang mungkin yang kayak zaman dulu yang pernah lihat anak ditaruh terus yang ada rodanya gitu, yang bisa ngesot kemana aja, itu jangan. Katanya pun juga itu juga kurang baik sebenarnya karena buat kaki mereka itu jadi jinjit, dan mostly pun juga kalau buat rumah yang bertingkat atau ruko bahaya kalau pagarnya nggak sampai gitu meluncur, itu sangat berbahaya pun juga itu nggak disaranin, lebih baik yang dorongan kalau yang pernah lihat ya mainan ya. Oh, yang itu ada mainannya. Nah, pun juga bisa juga diartikan kereta dorong itu stroller. Eh, biar lebih enak juga sebenarnya saya waktu membesarkan anak saya Gamaliel, saya nggak punya stroller karena berpikir waktu itu COVID ya. Jadi pun juga 1 tahun nggak bisa keluar karena serba salah. Memang mau keluar kemana kan repot ya, karena waktu dulu bayi kalau nggak salah itu nggak bisa divaksin. Ya kan kalau kita ingat ya, kalau waktu COVID waktu itu kan harus mau ke mall atau apa harus pakai apa yang satu sehat, kita udah divaksin ya, sedangkan anak 1 tahun itu kan sama sekali nggak direkomendasikan untuk divaksin seperti itu karena belum cukup umur. Jadi kita hampir 1 tahun, jadi saya pikir waktu itu stroller itu nggak perlu, tapi kan beda ya dengan sekarang ya, karena saya ngerasain ngegendong anak ini sampai umur 3 tahun luar biasa pegelnya bukan main, sampai berat dia berapa, 15 kilo, bayangin pegang gendong, waduh ampun itu capek nggak ada stroller. Tapi itu karena saya nggak biasain, karena sempat tuh pinjem sama adik saya karena dia punya anak duluan, ditaruh stroller mah nggak mau. Nah akhirnya pakai gendongan bayi apa yang di depannya Yang itu, ada dudukannya nah di yang ada depannya. dudukannya. Nah hanya dengan itu doang kayak gitu, tapi itu aja kan juga berasa ya, kita sejam pegang kayak gini. Wah luar biasa itu pegelnya bukan main kayak gitu. Nah karena itu ya udahlah, mungkin kalau sekarang yang memang diperlukan stroller, itu pun juga bisa jadi investasi ya. Mungkin dengan nanti ada anak kedua juga bisa dipakai mengenai stroller. Nah, kasur di lantai ya itu juga saya pakai, itu memang sebagai sarana mereka bermain kayak playing mat, memang itu diperluin ya. Baiknya daripada kita taruh mereka di ubin, bahaya kalau mereka belum pas lagi belajar ngerangkak. Nanti kan kalau mereka tangan nggak kuat kadang nggak gablok itu kan jatuh, kasihan. Jadi lebih baik punya playing mat. Playing mat itu pun juga sebenarnya kalau memangnya nggak kepingin untuk membeli juga nggak apa-apa. Sekarang banyak sarana itu juga untuk sewa. Itu bisa, karena kan bingung ya kadang kalau memang rumahnya terbatas, taruh playing mat atau apa di mana, itu bisa sewa juga bisa. Dan jenisnya banyak macam. Nah, kalau untuk keranjang bayi itu juga umum, biasanya pun juga rata-rata walaupun kita setelah sebulan 2 bulan taruhnya di ranjang kita dan akhirnya tidak terpakai, karena saya juga begitu. Saya nggak beli juga karena saya tahu hal itu juga, karena kita lihat-lihat ternyata pas ditaruh di crib nggak nggak kepake ya akhirnya. Karena balik lagi yang soal menyusui, mamanya suka yang tadi kayak gambar nomor 5 katanya. Nyantai, tidur sambil nyusuin, itu udah paling enak. Oke, karena dia yang menyusui, ya sudahlah kita ikutin aja ya, walaupun kadang kita diajarin kalau bisa jangan taruh di tengah, ya gimana ya, taruh di kiri nanti ngegabruk, udahlah di tengah aja ya udah. Nah sekali lagi hal ini fleksibel, Anda bisa sesuaikan dengan kenyamanan kalian. Takutnya kita memang benar kita diajarkan demikian, tapi kalau terlalu textbook jadinya nanti ajang ribut berantem, makin pusing kan, nggak enak juga ya. Tapi
selama itu memang disepakati bersama, kita bisa kasih pengertian, ya udah. Tapi ada baiknya ya memang nggak selalu harus di tengah. Makanya kan lama-lama mereka kan juga kita harus ajar bagaimana nanti dia tidur terpisah ya, nggak terus-terusan di tengah. Saya sekali lagi itu bisa disesuaikan, cuman alangkah baiknya kita bisa kontrol hal itu. Nah, Ini kasur di lantai ini bukan kasur biasa ya maksudnya ya. iya. Karena kalau kasur biasa itu kalau terlalu empuk, dia nggak bisa apa namanya, yang main apa itu, yang ngangkat itu, eh tummy time, ya, tummy tummy time. time, tummy time-nya jadi nggak mantep Hmm. karena landasannya terlalu empuk gitu. Hmm, nah ya itu betul juga. Nah jadi dari apa yang tadi kita butuhkan alatnya sebenarnya tujuannya satu itu untuk ke Bandung enggak bangun bonding kita sekali lagi waktu nggak bisa diulang. Selagi mereka kayak gini itu akan jadi momen yang akan selalu membekas buat anaknya dan buat orang tuanya. Pasti pas waktu itu dilihat itu nggak akan terulang. Makanya selagi masih bisa punya waktu ngajak dia main, sekali lagi nggak butuh waktu lama kok, cuman 5 menit, 10 menit, paling lama 15 menit, itu akan sangat berkesan. Dan itu juga benar-benar bagus untuk ngebangun, walaupun dia masih kecil, tapi tanpa sadar itu ngebangun emosionalnya, kedekatannya sama kita. Seperti itu untuk tujuannya. Nah, berikutnya terkait kurang lebih tipsnya apa sih ngajak anak itu bermain? Nah, secara apa yang itu udah pasti itu juga untuk menstimulus dari penglihatan atau menstimulus penglihatan bayi juga, walaupun dia masih kecil mungkin kadang belum clear, tapi itu juga bisa membantu dia ya. Karena itu pun juga kasih mainan, tolong jangan yang kayak style dangdut. Wah, gemerlap kayak gitu nggak enak. Kita aja ngelihatnya aja pusing kayak disco kayak gitu. Jangan, tapi kan kadang ada ya kayak gitu. Ada saya juga pernah dikasih sampai saya pakai kayak masking tape biar nggak terlalu apa ngejreng ya sinarnya gitu. Kasihan juga anak-anak lihatnya nggak enak kayak gitu. Karena kita aja sendiri lihatnya nggak enak terlalu terang kayak gitu. Itu untuk dia punya mainan yang kelihatan. Nah untuk pendengaran pun juga kita bisa kan banyak ya. Ada kayak baby gym dia yang ada suara-suara boleh itu menarik. Tapi pun juga biar suaranya juga jangan terlalu keras. Kadang-kadang kan keras banget ya hal gitu. Mungkin di kelihatannya menarik, tapi hal itu kurang bagus lah untuk pendengaran bayi di awal-awal. Nah, dari bermain pun juga kita juga sentuhan juga pasti ada. Waktu nanti dia mulai bisa eh udah ngegrabnya apa megangnya kuat gitu, kita kasih ya mungkin dalam pengawasan ya kan banyak ya kayak mainan apa eh ya kayak tapi jangan Play-Doh apa tuh ya yang masih buat seumuran ya. Kalau Play-Doh kan takutnya kita ngawasin dia makan, itu juga jangan, ada mainannya banyak lah. Itu juga Ada bisa. ada kayak buku bayi eh, yang ya. bisa buat kresek-kresek gitu. Ada ada terus ada balik halamannya, ada bagian yang reflektif, tapi bukan kaca ya. Tapi itu kayak buku bayi bener khusus dibuat untuk bayi yang dimana itu soft banget untuk mereka remas, untuk mereka balik nggak bakal sobek lah segala. Ya, namanya baru ingat BC Book. Jadi dia banyak untuk ngelatih sensori anak-anak kayak gitu. Jadi yang buat narik apa kayak gitu itu bisa cari aja. Ada kok di e-commerce tuh BC Book. Lihat aja nanti bisa cariin sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitu juga udah pasti dengan main juga ada gerakan ya. Waktu mereka juga diajak main di Playmat atau di baby gym itu juga akan menstimulus gerakan dia. Buat pasti juga buat otot-otot bayi itu juga akan semakin lebih baik. Oke, tentunya pun juga bayi pun juga memang selain kita kan juga pasti ya kayak sekarang ada yang bekerja atau apa nggak mungkin bisa terus-terusan bermain. Tapi jangan berkecil hati. eh, Kita kadang ada kalanya membiarkan mereka bermain sendiri juga itu nggak jadi masalah. Itu bagus untuk kreativitas mereka. Apalagi saat mereka udah benar-benar udah mungkin bisa duduk ya. Jangan khawatir juga mereka bisa bermain sendiri. Kebosanan itu bisa menstimulus kreativitas anak. Jadi jangan pernah khawatir. Nah, memang kalau kalian lagi sibuk harus melakukan suatu pekerjaan, tapi dalam pengawasan, tinggalkan mereka setengah jam, mereka main sendiri, itu is okay. Ya, selama masih dalam pengawasan. Itu untuk menstimulus mereka gitu loh tuh. Jadi kan mereka belajar untuk banyak hal. Yang pasti pun juga tempat aman ya, yang tadi bilang pun juga biar kita tetap ngawasin. Nah, di situ mereka pun juga bisa ngelatih pengendalian diri. Nah, itu yang terkait bermainnya.
Juga untuk kalau lagi ditinggal di playpen, kasih mainan yang banyak biar dia nggak bosan, boleh nggak? Gimana? Kasih mainan yang banyak biar nggak bosan atau gimana? Ada yang punya playpen yang udah punya baby? Mainannya dikasihnya taruhnya berapa banyak? Iya, Yes, payment. Heeh. kayak playmat. 3 biji. Ada lagi? Andre gimana? Sama sekitar 3 biji. Iya. Jadi kalau baby lagi ditaruh di tempat playpen gitu, ya usahain mainan nggak usah terlalu banyak lah, 1 2 biji. Kalau terlalu banyak juga bosen, akhirnya dilempar-lempar semua. Biarin aja 1 biji, dia explore dulu, dia lihat-lihat gitu. Itu lebih biar dia lebih fokus, dia lebih apa namanya, bisa lebih mengamati dengan lebih detail gitu loh dibanding mainan berserakan semua gitu. Ya, memang betul sekali lagi kalau kita pun juga berpikir jangan khawatir kalau mereka bosan, mereka sebenarnya bisa kok cari cara. Itu pun juga ngajarin mereka untuk kendaliin diri. Kalau kita kasih terlalu banyak tanpa sadar, karena berhubung pun juga anak saya udah 6 tahun, itu buat mereka nggak fokus karena merasa mainannya banyak. Bosan ganti, bosan ganti, bosan ganti. Diupayakan kalau bisa jangan seperti itu. Oh, terkait main yang mungkin sekarang ini banyak jadi pilihan orang tua kalau di saat waktu quality time-nya terganggu. Ini sekali lagi tanpa menyinggung atau apa, tapi alangkah baiknya, apalagi terutama masih newborn, baby 1 tahun di bawah bahkan 2 tahun, kita kan juga diajar ya, jangan diberikan gadget. Ya tanpa sadar kita suka jadiin itu pilihan, ya kan, mungkin lagi nggak kepingin main, kita capek habis kerja atau apa, tapi anaknya kelihatan dari keinginannya mau main apa-apa, kadang kan kayak lagi mohon maaf ada pikir ah udahlah gue lagi capek, udah kasih aja iPad atau tablet atau apapun. Tolong kalau bisa jangan, ya, nanti dia akan belajar lebih menarik main dengan tabletnya atau apapun itu dibanding main sama orang tuanya. Terus terang udah ada buktinya kok, dari kerabat dekat saya sendiri, waktu terbiasa diberikan kayak gitu, waktu dilepas jadi tantrum. Dan dia terbiasa kalau lagi bosan dia akan cari bukan papa mamanya tapi tabletnya. Nah, tapi dari situlah belajar, biarkan aja lebih baik mereka bosan atau apa, kalau nggak luangkan atau waktu mereka main dibanding kasih mereka tablet. Begitu juga berlaku waktu di meja makan. Masih ada lihat ya, kadang lihat anak gitu mungkin di mall atau apa, kita lihat demi ketenangan dan gak berisik mengganggu yang lain, dikasih aja. Ingat itu sulit teman-teman. Kita kan diajar waktu makan, waktu main kita main, waktu tidur kita tidur. Jangan dibolak-balik, apalagi sampai dikasih gadget. Jangan. Menurut kita shortcut, tapi dampaknya, efeknya, jangka panjangnya nggak bagus. Oke, itu sekali lagi nggak ada bermaksud apa. Kadang ada orang tua yang ngeblank, tapi kita sama-sama belajar. Ya kita juga tahu ya efeknya hal itu kurang gitu baik, apalagi untuk anak masih terlalu dini. Oke, ini yang terkait main, dan yang selanjutnya tentunya ya itu ada tummy time ya. Tadi kita juga ini salah satu buat mereka nguatin otot, itu fondasi buat mereka guling duduk dan banyak hal lainnya. Kayak Bapak juga bisa ajak anak main di atas perut kita atau apa, itu juga untuk buat bonding sama anaknya. Untuk nextnya pun juga variasi tummy time juga banyak ya, dengan banyak macam, bisa melalui play gym atau apapun itu di depan cermin, atau ngelihat tadi busy book atau apapun itu, nyanyi, bahkan membacakan renungan itu juga is okay, itu bagus ya, walaupun mereka nggak ngerti secara apa yang kita baca, tapi itu kita pelan-pelan tanamin firman Tuhan selagi mereka dini, walaupun mereka nggak dengar nggak apa, mereka kadang seru sendiri nggak apa-apa, bacain aja, kita akan tanamin dia pelan-pelan mengenai firman Tuhan melalui renungan. Oke, nextnya apa lagi?
Ini aktivitas main juga tadi udah, jadi banyak hal ya yang bisa mainin sekarang pun juga yang penting untuk kenyamanan bersama dan tujuannya untuk ngebangun bonding. Yang penting itu banyak hal yang bisa ini karena kita juga nggak bisa seperti ini aja karena kadang semakin variatif ya hal yang di back mainin kalau kita lihat dari medsos yang terutama yang dari China punya bagaimana dia main tapi itu mungkin untuk anak yang lebih besar tapi banyak sekali caranya. Nextnya apa ini? Iya, zaman sekarang juga banyak ya kelas-kelas sensori. Ada yang tahu nggak sih? Kelas sensori di luaran. Sensori untuk baby, kelas sensori untuk newborn. Itu banyak sekali. Ya bisa dilihat, dipilih, dipilah-pilah yang mana yang bagus, yang mana yang sesuai. Next. Ya, hati-hati overstimulasi ya. Waktu main baby, apalagi yang masih newborn, palingan cuma 5 menit awal-awal gitu kan, sebulan pertama, ntar naik 10 menit, ntar naik 15 menit. Nggak terlalu lama sih waktu mainnya. Tapi kalau overstimulasi bisa nanti malah jadi cranky, malah jadi tantrum, itu mesti dilihat tanda-tandanya, kayaknya dia udah capek, dia udah nggak tertarik, ya udah berarti itu udah waktunya stop. Nah, Oke, sekarang kita masuk ke rutinitas tidur ya. Pola makan, pola main. Sekarang kita masuk ke pola tidur. Pernah dengar nggak sih tidur aktif versus tidur lelap? Maksudnya REM sleep, deep sleep. Pernah? Iya, pernah lah ya. Baby juga begitu. Ada dia siklus-siklusnya tuh ada pas dia terjaga, terus apa ya satu lagi ya, terus ada yang deep sleep gitu. Dan itu berulang. Sekitar abis dia mulai tidur tuh sekitar 45 menit mungkin dia akan masuk ke fase terjaga lagi baru mulai tidur lagi gitu. Itu akan berulang terus. Nah, bisa karena itu bisa di tengah-tengah dia lagi tidur kadang agak tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia rewel. Kalau kayak gitu jangan langsung diangkat. Coba didiamin dulu gitu. Bisa aja dia cuman lagi berusaha menenangkan diri untuk tidur lagi gitu. Kecuali emang dia nangis kenceng lama, oke baru deh nyalain lampu angkat. Kalau enggak udah diamin aja di tengah-tengah kegelapan kamar gitu. Coba lihat dia bisa tidur lagi sendiri atau enggak ya. Soalnya kalau langsung kita angkat dikit-dikit langsung diangkat, wah udah babynya udah bangun lagi itu udah nggak tidur lagi gitu. Tapi karena itu emang udah siklusnya dia ya. Em, pentingnya tidur itu untuk apa? Tubuh baby nggak hanya bertumbuh pas dia bangun. Otaknya, tubuhnya itu terus bertumbuh waktu dia tidur juga. Ya, jadi em, ini penting. Terus untuk recharge energinya dia, tidur juga penting untuk imunitas tubuh. Em, Juga waktu tidur yang cukup itu akan meningkatkan efisiensi dia waktu belajar, waktu bermain. Bukan belajar kayak kita baca buku ya, enggak. Waktu dia bermain itu kan dia belajar, menerima sensori apa segala, ya itu akan meningkatkan efisiensinya dia untuk menyerap itu semua pas dia bangun, ya. Jadi kalau bisa biarkan dia tidur dengan nyenyak. Lamanya tidur itu kalau kita lihat di halaman 16 dari buku ini. Pada punya kan bukunya? Bawa kan? Dipegang bukunya? Nah, di halaman 16 ini ada pola-polanya. eh Nih, di tidur sepanjang malamnya tuh ada ini nih. Kayak di bulan kedua ada udah bisa mulai tidur sepanjang malam, kurang lebih 7 jam gitu. Di sini udah ada dijelaskan di
buku ini, nanti tinggal dibaca. Jadi kurang lebih di bulan kedua itu sudah mestinya sih sudah bisa tidur sepanjang malam. Gimana sih cara kita ngebantu baby untuk bisa tidur sepanjang malam? Pernah dengar nggak yang namanya sleep hygiene? Pernah dengar? Tidak ada? Oke. Sleep hygiene itu bukan hygiene berarti kebersihan ya, walaupun itu termasuk dalam bagian itu. Tapi kita membangun pola rutinitas sebelum tidur. Jadi misalnya yang tadi kayak Kanesha membersihkan mulut, itu biasa kita lakukan sebelum tidur. Membersihkan mulut, membersihkan bajunya dia, badannya dia, mungkin ada kayak membacakan cerita dulu sebelum tidur, doa bersama sebelum tidur, lalu matikan lampu. Nah, itu rutinitas sebelum tidur. Jadi bayi mengerti, oh ini sudah waktunya tidur malamnya dia. Nah, dari situ, oh sama ini, waktu tidur siang kita tuh nggak pernah menggelapkan ruangan, kecuali mungkin emang baby. Kalau ada baby yang sensitif banget ya. Kalau kita itu nggak pernah menggelapkan ruangan, kayak nutup horden, untuk supaya dia tahu ini dia tidurnya tuh tidur siang, bukan tidur malam. Pas malam baru tuh gelap semua, gitu. Dia bisa tidur sepanjang malam pas malam itu. Terus juga kita gimana waktu itu? Ya, sebenarnya pun juga kalau tidur pun juga anak itu memang pada waktu awal-awal ya memang secara tidur pun juga anak saya ini nggak begitu termasuk rewel ya. Jadi pun juga pas waktu tidur pun juga gampang. Memang per 2 jam, 3 jam itu tidur. Cuman karena dulu itu saya selalu coba tekenin bagaimanapun biar si anak itu yang ngikut waktu istirahat kita juga gitu loh. Biasanya kan kita kendalanya di malam ya, terutama untuk di malam kayak gitu untuk kita kontrol waktu anak tidur. Upayakan anak itu bisa mengikut di saat kita nanti yang memang di saat memang mereka setelah 2 bulan aja itu mereka udah agak lebih besar, mereka bisa ngikutin waktu kita. Jangan sampai yang kita yang ngikutin waktu mereka, jangan kebalik. Intinya jangan sampai kebalik. Itu akan menyiksa juga buat kita ya tanpa sadar walaupun buat anaknya enak tapi papa mamanya yang bisa burn out gara-gara tidur doang karena ada yang nggak biasa jujur buat saya tantangan waktu melihat anak itu sering bangun waktu subuh karena nggak terbiasa kayak gitu buat saya itu cukup challenging waktu itu karena itu kita coba kita yang pegang kontrol waktu tidur anak juga tapi bukan dalam arti kita nggak tidur dia juga enggak kayak misalnya memang harus per tidur siang atau per berapa jamnya tidur ya apalagi masih newborn memang harus seperti itu iya cuman pas waktu malam semakin bertambahnya umur upayakan kita yang pegang kontrol hal itu bisa dilakukan dengan kita mengatur jadwal makan main terus sampai dia nanti tidur lagi seperti itu ya itu nanti ada tahapannya pun juga bisa ada di buku ini bisa dibaca kembali ya jadi untuk hal seperti itunya nah. Nah, di sini pun juga ada hal bagaimana sih kalau misalnya bayi itu tidak dapat bisa tidur lelap ya. Ya, kenapa sih bayi itu tidak dapat bisa tidur lelap? Ya bisa aja, ya itu dia yang tadi kita ketahui dari tangisannya atau apa, mungkin karena dia nggak kenyang, terus pun juga dia rewel, pun juga karena mungkin tidurnya kurang, mainnya terus banyak, bisa juga karena popoknya itu basah, harus kita ganti, ribut juga ada kalau memang kondisi ruangan dengan mungkin ya sekitarnya memang cukup berisik itu memang itu mengganggu itu juga bisa mempengaruhi udah kalau sakit udah pasti juga nah pun juga posisi tidur pun juga bisa mempengaruhi kenyamanan anak itu untuk beristirahat sama juga mengenai atmosfer rumah kadang kita kalau sekarang tahu ada rumah yang mungkin kurang ventilasi kurang bagus, lembab, terlalu panas itu juga nggak enak ya. Kadang kita juga nggak nyaman akan hal kayak gitu. Nah pun juga terlalu overstimulated ya itu ya. Tadi waktu sebelum tidur kita terlalu seru nih ngajak dia bermain. Nah itu juga bisa mengganggu kualitas tidur dia juga seperti itu. Nah. Mau nambahin, tadi kan ada rutinitas yang baik ya sebelum tidur ya untuk mengenalkan baby. Ada nggak sih rutinitas yang tidak baik? Ada yang kepikiran?
Rutinitas yang ya akhirnya jadi kebiasaan baby sebelum tidur jadinya harus diginiin dulu gitu. Jadi misalnya seperti menggendong-gendong, mengayun-ngayun, ditepok-tepok. Akhirnya lama-lama dia udah 6 bulan, 7 bulan, kitanya yang sakit pinggang. Ada gak kayak gitu? Soalnya jujur loh, ada loh yang kayak gitu. Maksudnya dia bisa tidur cuman kalau digendong doang. Ada yang pola tidurnya seperti itu? Atau kok nggak harus ditaruh di tempat tertentu baru dia tidur? Kok nggak? Soalnya pernah dengar cerita kayak gitu, itu sangat-sangat ya seperti itulah yang nggak enak banget kayak gitu loh. Harus benar-benar digendong baru dia tidur. Bahkan pas ditaruh dia langsung nangis karena udah terbiasa apa-apa harus digendong. Ya itu ya harus diperhatikan ya, apalagi kalau misalnya punya mbak suster yang biasanya emang gendong bayi dulu baru untuk nidurin bayi gitu kan, itu harus diajarin susternya gitu. Hmm. Oke, itu yang mengenai tidur. Tapi terkait tidur ada yang mau ditanyakan? Lebih? Ada? Oke, nanti kalau nggak bagai ongoing aja seperti apa ya, kalau memang ada kendala atau apa, kita pun juga sebagai dari tim parenting kita open kok kalau memang ada yang mengalami kesulitan hal seperti itu atau bisa melalui bantu dari teman komunitas. Oke, kalau secara slide memang sudah habis, cuman kalau untuk terkait dari buku kan memang ada beberapa topik ya. Ini pun juga kalau dari teman-teman sendiri situ kan juga mengenai persiapan kelahiran, kebutuhan atau apa. Saya yakin dan percaya pun juga teman-teman pun juga sudah punya rencana ya terkait yang lagi sedang persiapan seperti apa. Tapi sekali lagi jangan terbeban dengan apa hal yang ada. Zaman sekarang orang berpikir semuanya harus lengkap, enggak. Banyak hal yang bisa ya, ini kan kita nggak semuanya punya segala sesuatu atau kondisi keuangan yang sama ya. Tapi ini pun juga kita banyak hal yang itu kalau bisa melalui dari sewa atau apa itu banyak kok kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati mengenai persiapan, itu bisa sewa, bisa pinjam dari teman, itu banyak caranya. Begitu juga untuk kebutuhan perlengkapan bayi lainnya. Ya, dari sini nanti teman-teman bisa mungkin baca bersama kebutuhannya apa aja, mana yang penting, mana yang perlu diinvestasikan, mana yang tidak. Yang penting sepakat atas apa yang mau sama-sama dijalanin. Menurut dari saya, dari kami sih demikian. Mungkin dari Kaida Kak Paulus, silakan. Oke, thank you Andreas dan Stefani. Nah, kita udah belajar tadi tentang tangisan, tentang main, dan tentang tidur ya. Nah, saya mau nanya dulu, kenapa sih kita harus membangun ini pola ini dengan baik? Kenapa sih kok harus tidur tuh terpisah dari papa mamanya, harus tidur sendiri? Kenapa sih tidur nggak usah digoyang? Kenapa harus nggak ditepok-tepok? Dia harus tidur sendiri. Kenapa sih minum susu itu harus minum sampai kenyang, nggak boleh sampai ketiduran? Bapak Ibu ada gambaran setelah udah ikut 2 sesi ini? Kenapa? Why-nya? Ada yang dapat? Why-nya kenapa? Coba dari sebelah situ ada disiplin yang baik. Oke, sebelah sini. Ibu, ada gambaran nggak? Oke, mungkin gini. Biar kita sama-sama lihat ya. Sebenarnya tujuan kita melatih anak kita satu hal. Supaya kehadiran bayi itu tuh bukan jadi beban buat kita, tapi jadi berkat. Karena Tuhan titipin anak buat kita itu sebenarnya jadi berkat loh buat kita, bukan jadi beban. Kalau kita nggak mengatur dengan baik, bayi itu akan merubah semuanya gitu. Kalau yang tadi kita ngomongin yang minggu lalu ya, child centered, semuanya terserah bayi, terserah anak, itu semua akan pusatnya ke anak dan itu akan merusak segalanya, merusak hubungan kita sebagai suami istri, merusak jam tidur kita, merusak semuanya. Nah, saya mau ingatkan mengenai soal tidur. Ini salah satu yang cukup prinsipal
cukup prinsip ya. Bukannya ada anak yang bisa, ada anak yang nggak bisa. Sebenarnya anak itu bisa kalau kita mau melatih. Ya, nah ini ada satu file yang nanti kita akan share ke Bapak Ibu. Ini materi kita Welcoming Baby itu ada di sebenarnya buku namanya Baby Wise yang minggu lalu saya juga udah kasih tahu. Nah ini ada summary-nya, ada ringkasannya. Kita bisa lihat dari sini dan bisa dipelajari ya. Nah mengenai tidur, ini next-nya bagaimana nih? Saya bisa atur. Nah, sebenarnya yang terjadi dengan ibu-ibu yang habis melahirkan biasanya terjadi keletihan fisik dan mental yang sangat luar biasa. Bayangkan ini terjadi biasanya harusnya 3 bulan pertama lah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa mengaturnya dengan baik, itu akan bayi itu akan tidur, makan dan mainnya dengan baik. Nah, itu kita akan mencapai ritme kedamaian. Nah, yang sering terjadi adalah bayi rewel tanpa alasan yang jelas, terus perasaan bersalah dan bingung di orang tua. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mengatur anak-anak kita akan masuk ke ritme kedamaian sebelah kanan. Ya, kita jadi orang tua yang percaya diri dan cukup istirahat, dan malam itu kita juga bisa tidur untuk seluruh keluarga, bukan kita yang begadang melulu gitu ya. Jadi biasanya metode kita yang salah kita gunakan. Nah, kita mau lihat di sini kalau kita mengatur anak kita dengan baik, tidur dengan baik, makan dengan baik, main dengan baik, dia akan bangunnya bahagia tuh, ya. Ketika dia minum makannya penuh, kenyang, sekali makan kenyang, dia akan tidur dengan pulas. Dan waktu pas bangun, makannya kenyang, habis itu dia mainnya aktif sampai dia kosong gitu ya, perutnya tuh lapar gitu kan ya. Nah, dia waktu setelah main dia akan tidur pulas. Nah, ketika tidur pulas, habis itu dia bangunnya pun bahagia gitu. Laparnya tuh benar-benar lapar gitu ya. Kalau yang di sebelahnya lingkaran kekacauan itu kalau dia nyusunya sedikit-sedikit. Kayak yang tadi misalnya sejam makan sedikit, terus begitu atau enggak waktu pas disusuin dia ketiduran. Ketiduran nanti sejam kemudian udah langsung bangun lagi. Terus nyusu lagi. Ini kacau jadinya. Mamanya nggak bisa istirahat, anaknya juga lapar melulu. Dia nggak bisa tidur dengan baik juga. Jadi yang harus dicapai itu yang sebelah kiri. Nah, yang tadi jebakan alat bantu tidur, tadi ada sempat disebutin juga, ada 3 hal nih yang membuat anak itu tidur dengan salah. Misalnya menyusui bayi hingga tertidur. Jadi dia minumnya nggak kenyang, makannya nggak kenyang, dia gampang terbangun ya. Jadi dia tuh jadi mengasosiasikan makan itu dengan tidur. Oh, kalau untuk tidur saya harus butuh makan, saya butuh ASI gitu ya, saya butuh ngedot gitu ya supaya bisa tidur. Nah, yang kedua adalah yang mengayun, menggendong, menepok-nepok gitu ya sampai dia tertidur. Nah, dampaknya apa? Dia bergantung pada getaran. Kalau nggak ada getaran, nggak ada tepokan, nggak ada ini, dia akan waktu pas kerasa nggak ada ayunan atau gendongan itu dia akan terbangun lagi, dia nggak deep sleep. Nah, yang ketiga adalah tidur bersama, yang disebutnya co-sleeping, keren ya kalau bahasa sekarang ya. Co-sleeping itu tidur bersama. Nah, kenapa harus dipisah? Salah satunya adalah dampak keselamatan juga. Kadang-kadang kalau misalnya waktu pas baru lahir ya, ibu juga kelelahan, itu bayi bisa tergencet dan itu bahaya banget gitu ya.
Nah, yang kedua apalagi? Dia menciptakan siklus si bayi itu harus mencium bau emaknya. Kalau nggak cium bau mamahnya tuh dia nggak bisa tidur. Dan dia gampang terbangun. Ya. Dan ada anak yang tidurnya tuh sampai sudah besar, dia masih harus pegang tangan mamahnya. Jadi mamanya nggak bisa ke toilet, nggak bisa apa gitu ya. Itu kan bahaya, itu eh, mengganggu kesejahteraan papa mamanya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita sebagai orang tua juga terganggu sebagai hubungan. Padahal kan hubungan suami istri itu lebih prioritas gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sebenarnya kita bisa menggendong, bukannya gini loh, bukannya kita nggak boleh memberi banyak sentuhan fisik, malah harus banyak memberi sentuhan fisik kepada anak kita. Tapi waktu pas mau tidur, kita taruh dia di ranjang dan biarkan dia tidur dengan sendirinya. Nah, kita lihat di sini, coba nextnya deh. Nah, yang ini tadi Stefani ada info tentang tidur aktif itu ya. Sebenarnya gini, anak itu ketika bayi dia tidur, kira-kira di 45 menit pertama dia mungkin gelisah, merengek atau menangis atau kayak terkesan lapar atau apa ya. Sebenarnya dia lagi masuk ke siklus yang itu. Siklus yang ke atas gitu, mau terjaga lagi tapi dia akan turun kembali ke tidur nyenyak. Jadi biarin aja sebenarnya bayi kita nggak perlu takut ya. Malah ketika misalnya kita ngelihat dia gelisah atau dia merengek nangis, kita langsung cepet-cepet gendong, malah dia nggak sampai masuk lagi ke deep sleep, ke tidur nyenyak ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan, mungkin ini lebih ada gambarannya ya. Oke, jadi sebenarnya ini bisa dilatih ya Bapak Ibu. Saya percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan pasangan kita bisa sepakat, kita harus tetapkan hati gitu untuk kita mau melatih anak-anak kita supaya kita boleh punya anak-anak yang menjadi berkat untuk papa mamanya, menjadi berkat untuk keluarga besar kita, buat orang-orang di sekitar kita. Oke? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini mengenai ini, mengenai tidur, mengenai main, tadi apa lagi? Tangisan? Ada lagi? Nggak ada? Sudah jelas semua? Oke, kalau gitu sesi kita sudah selesai. Ini nanti kita akan bagikan, Bapak Ibu bisa pelajari di rumah ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah nanti ini kan melahirkan, apakah Bapak Ibu butuh untuk punya komunitas untuk belajar? Nah, kita ada di WA group ya. Dan kalau misalnya ada kebutuhan untuk memang kita bisa ngumpul belajar bareng, kalau itu ada kebutuhan silakan gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mau disampaikan, mau samperin ke kita boleh, atau mau disampaikan di WA group boleh, atau mau ketemuan misalnya kita buat janji gitu, itu bisa juga dilakukan ya Bapak Ibu. Sebelum kita menutup pertemuan kita, kami senang kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, dan kami mau melihat, kita juga mau melihat supaya Bapak Ibu bersama dengan bayinya boleh masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Ya, kita ini kan welcoming baby. Kita mau babynya juga bisa bertumbuh di dalam rencana Tuhan, dan bapak mamanya ya hidup dengan damai sejahtera, masuk di dalam rencana Tuhan ya. Tidak, ini kan kita tahu bahwa terima bayi itu berkat ya. Jadi jangan ini jadi beban. Ini benar-benar berkat ya, yang terbaik. Oke, kita mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang kami sudah pelajari, apa yang sudah kami dapatkan. Tuhan,
kasih karuniamu, kemampuan yang datang dari Tuhan yang memampukan kami Tuhan sebagai orang tua boleh bersama-sama dengan bayi kami. Tuhan kami boleh mengasuh dalam seharian kami Tuhan bersama dengan mereka pagi sampai malam. Kami boleh melihat mereka boleh bertumbuh di dalam jalan-Mu Tuhan, di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau, Roh Kudus yang bisa memberikan kemampuan buat setiap kami boleh membesarkan anak-anak kami dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ya.